Dia ditinggalkan di altar, dan saat semua orang bergumam, bosnya yang seorang miliuner mendekat perlahan, membungkuk dan berbisik. Ikuti saja permainannya. Anggap aku pengantin prianya. Dia sudah menunggu seperti orang bodoh selama 2 jam. Musik. Aku berani bertaruh apapun bahwa pengecut itu kabur. Sofia meremas jari-jarinya di pintu ballroom yang setengah terbuka, menahan keinginan untuk lari. Suara serak Paman Franz memecah tawa tertahan dari sekelompok orang yang terbentuk di dekat bar. 200 orang berkumpul di Ritz-Carlton Jakarta, dan dia bisa mendengar setiap bisikan sialan itu seolah-olah mereka berteriak langsung ke telinganya. Kasihan sekali, bisakah kamu membayangkan betapa malunya dia? Suara wanita yang tidak bisa dikenali Sofia menjawab. Semua uang yang dihabiskan Pak Darmawan untuk perjamuan, bunga, orkestra, dan pengantin prianya bahkan tidak punya nyali untuk muncul. Tawa tercekat. Satu lagi, dan kemudian satu lagi. Seluruh aula tampak bergetar dengan rasa ingin tahu yang kejam dan nyaris tak tersembunyi. Sofia memejamkan mata, mencoba bernapas, tetapi korset gaun pengantinnya mencekiknya. Setiap tarikan napas terasa sakit. Setiap detik yang berlalu, menenggelamkannya lebih dalam ke jurang yang dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Aku melihatnya pagi ini. Sebuah unggahan Instagram story muncul. Seseorang lain berseru dengan nada gosip yang dinikmati orang-orang. Dia ada di bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 keberangkatan internasional. Tidak, pria itu meninggalkan kota ini. Apakah kamu bercanda? Dia pergi ke Bali bersama teman-temannya. Ini buktinya. Lihat ponselku. Gumam itu tumbuh menjadi gelombang, membawa serta cekikikan gugup, helaan napas terkejut yang dibuat-buat, dan komentar yang semakin tanpa ampun. Sofia merasakan kakinya gemetar di bawah beban bermeter-meter renda Perancis. Buket mawar putih terlepas dari tangannya dan menghantam lantai dengan suara gedebuk yang tumpul. Kirana, sahabatnya, dengan cepat membungkuk untuk mengambilnya. Sof, jangan dengarkan mereka. Mereka sekumpulan brengsek. Gumam Kirana, meremas lengannya dengan putus asa. Kita akan batalkan semuanya sekarang. Kita akan beritahu mereka ada keadaan darurat. Keadaan darurat? Suara Sofia keluar dengan parau, tak bisa dikenali. Keadaan darurat macam apa yang menjelaskan pengantin pria menghilang 2 jam sebelum pernikahan? Mereka semua tahu apa yang terjadi, Ki. Mereka semua. Dan itu benar. Ponsel-ponsel sudah memanas dengan tangkapan layar, video, pesan pribadi. Kegagalan pernikahan tahun 2026 mungkin sudah menjadi topik yang sedang tren di Twitter atau TikTok. Besok, setiap kenalan, teman kuliah, kontak Facebook yang terlupakan akan mendengar versi yang menyimpang tentang bagaimana Sofia Kusuma ditinggalkan di pernikahannya sendiri. Hei kalian, serius deh. Suara melengking Tante Sari membelah udara seperti pisau berkarat. Gadis itu masih bersembunyi di sana seperti tikus. Seseorang perlu memberitahunya bahwa semua ini gagal total. Biarkan Darmawan mengambil kembali uangnya dan biarkan semua orang pulang. Sari, jangan begitu, tidak peka. Suara lain menjawab, meski tanpa banyak keyakinan. Sofia yang malang pasti hancur. Yah, iya, tapi apa yang kamu ingin kami lakukan? Duduk di sini sepanjang sore menunggu keajaiban. Pengantin prianya kabur. Sirkus sudah berakhir. Sirkus? Kata itu bergema di kepala Sofia dengan kekuatan palu godam. Itulah yang mereka semua pikirkan, bahwa ini adalah tontonan, anekdot menarik untuk dibagikan pada pertemuan keluarga berikutnya. Ingat, ketika Sofia dibiarkan menunggu di altar seperti orang bodoh, tawa, lebih banyak tawa. Dan dia akan selamanya dicap sebagai wanita yang tidak cukup baik bagi tunangannya untuk menepati janji. Sofia, ayahmu datang ke arah sini. Kirana memperingatkan, matanya terbelalak. Dan dia terlihat seperti akan meledak. Pak Darmawan Kusuma menyerbu ballroom seperti banteng yang terluka, menyingkirkan kursi dan mendorong orang tanpa sedikit pun peduli. Wajahnya merah, pembuluh darah di lehernya menonjol, kepalan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Sofia tahu ekspresi itu. Itu ekspresi yang sama yang dimilikinya ketika adik laki-lakinya menghancurkan mobil keluarga. Ekspresi yang sama
ketika dia menemukan mitra bisnisnya mencuri darinya. Wajah seorang pria yang harga dirinya baru saja diinjak-injak di depan seluruh dunia. Di mana dia? Dia meraung, mencapai putrinya. Di mana bajingan itu pergi? Aku akan membunuhnya. Aku akan mencabik-cabiknya. Ayah, tolong. Bisik Sofia, tapi suaranya hilang dalam keributan. 7,5 miliar rupiah. Ayahnya berteriak, mengeluarkan ponselnya dan melambaikannya ke arah para tamu. Aku menghabiskan 7,5 miliar untuk pernikahan ini, dan pengecut sialan itu pergi ke Bali untuk mabuk-mabukan dengan teman-temannya. Dia mempostingnya di Instagram. Dia menyombongkan pelariannya, sementara putriku menunggunya di sini. Seluruh ballroom meledak. Itu bukan lagi bisikan. Itu adalah teriakan, seruan. Ponsel diangkat untuk merekam, memotret, mendokumentasikan setiap detik dari penghinaan terburuk yang pernah dialami Sofia dalam 28 tahun hidupnya. Ibunya muncul, berlari dari sisi lain ruangan, maskara membuat jalur hitam di pipinya. Bayiku yang malang. Bu Ratna terisak, memeluknya begitu erat hingga dia hampir menjatuhkannya. Bagaimana dia bisa melakukan ini padamu? Bagaimana? Biarkan aku pergi, Gumam Sofia, mencoba melepaskan diri. Tapi tangan ibunya mencengkeramnya seperti catok. Bu, tolong biarkan aku pergi. Aku akan menuntutnya. Ayahnya berteriak dengan marah, menekan nomor telepon. Aku akan menjebloskannya ke penjara. Dia akan membayar setiap sennya. Dia akan menyesali hari dia dilahirkan. Darmawan, tenanglah. Salah satu pamannya mencoba menengahi, tapi sia-sia. Tenang. Dia mempermalukanku, putriku, seluruh keluargaku, di depan mitraku, klienku, di depan... Permisi. Suara itu membelah kekacauan seperti pisau bedah, tajam dan tepat. Semua orang menoleh. Seorang pria jangkung, bertubuh atletis dengan setelan jas abu-abu yang sempurna, melangkah menyusuri lorong tengah dengan langkah terukur. Kehadirannya memancarkan otoritas yang mudah, seolah-olah keberadaannya di sana mengatur ulang energi di dalam ruangan. Para tamu secara naluriah menyingkir, menciptakan jalan yang jelas. Sofia mendongak, menyeka air mata dengan punggung tangannya, dan merasa dunia berhenti. Julian Pramana, bosnya, arsitek paling terkenal di Jakarta, berjalan lurus ke arahnya di tengah bencana paling memalukan dalam hidupnya. Pak Julian, Sofia tergagap, gelombang penghinaan baru menyapunya. Saya sangat menyesal. Anda seharusnya tidak melihat ini. Tapi Julian tidak berhenti. Dia mencapai altar darurat, berbalik menghadap kerumunan, dan berbicara dengan suara berat yang telah didengar Sofia ribuan kali dalam pertemuan bisnis, tetapi tidak pernah dengan nada khusus ini. Tegas, protektif, mematikan. Saya dengan tulus meminta maaf atas keterlambatan ini. Dia mengumumkan, menatap para tamu dengan ekspresi datar. Saya mengalami masalah dengan lalu lintas di tol dalam kota. Kecelakaan memblokir 3 jalur. Tapi saya di sini sekarang. Keheningan yang menyusul mutlak. Sofia berkedip, bingung. Keterlambatan. Apa yang dia bicarakan? Julian berbalik kembali padanya, menutup jarak dalam 2 langkah panjang. Dia membungkuk cukup dekat agar hanya Sofia yang bisa mendengar kata-kata berikutnya, dibisikkan dengan intensitas yang mengirimkan getaran ke punggungnya. Ikuti saja permainannya. Anggap aku pengantin prianya. Sofia membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Julian memegang tangan kirinya dengan kuat, menautkan jari-jarinya melalui jari-jari Sofia dengan kemudahan yang terlatih. Mata gelapnya mempelajarinya dengan konsentrasi yang sama yang dia gunakan saat meninjau rencana arsitektur, menganalisis setiap detail, menghitung setiap variabel. Percayalah padaku, tambahnya begitu rendah, sehingga kata-kata itu nyaris tak menyentuh udara di antara mereka. Atau biarkan aku melakukan ini untukmu. Pilihanmu. Dunia Sofia telah menyusut ke momen tunggal itu. Ke mata yang menatapnya tanpa rasa kasihan, tanpa ejekan, tanpa rasa ingin tahu yang tak wajar yang dia lihat pada orang lain. Hanya tekad dan sesuatu yang lain yang tidak bisa dia identifikasi. Julian, kamu tidak bisa, gumamnya.
sadar bahwa 200 pasang mata masih tertuju pada mereka. Ini gila, kamu tidak bisa begitu saja. Aku bisa, dan aku akan melakukannya. Jadi aku butuh kamu untuk memutuskan sekarang. Apakah kamu ingin semua orang di sini pulang dengan cerita tentang bagaimana kamu ditinggalkan? Atau kamu lebih suka memberi mereka sesuatu yang sama sekali berbeda untuk dipikirkan? Ayahnya melangkah maju, mengerutkan kening. Dan siapa Anda? Apa yang terjadi di sini? Julian melepaskan tangan Sofia cukup lama untuk mengulurkan tangannya sendiri ke arah Pak Darmawan dalam sikap ramah. Julian Pramana, arsitek, bos Sofia di firma, dan pria yang akan menikahi putri Anda hari ini. Pekikan kolektif memekakan telinga. Bu Ratna bergoyang, mencengkeram lengan adiknya untuk dukungan. Pak Darmawan menatap Julian seolah dia baru saja mengumumkan bahwa dia adalah alien. Gumaman meledak ke segala arah, bercampur menjadi angin puyuh kejutan, kebingungan, dan ketidakpercayaan yang tidak bisa dipahami. Apa-apaan ini? Ayahnya memulai, tapi Julian sudah berbalik kembali ke Sofia, sama sekali mengabaikan kekacauan yang baru saja dia lepaskan. Dia mengulurkan tangannya yang terbuka, sabar, menunggu. Sebuah undangan, pelarian, keputusan yang akan mengubah segalanya. Ini keputusanmu, Sofia. Ulangnya. Tapi putuskan sekarang. Sofia menatap tangan yang terulur itu. Lalu pada ayahnya yang merah karena kemarahan dan kebingungan, pada ibunya yang menangis tak terkendali, pada para tamu dengan ponsel terangkat tinggi, merekam, menunggu bab selanjutnya dari skandal itu. Pada Kirana yang menatapnya dengan mata terbelalak, tidak tahu harus berbuat apa. Dan kemudian dia mendengar suara Paman Franz menyaring melalui kebisingan lagi. Siapa orang ini, pikir dia? Superman yang menyelamatkan hari. Ini makin seru. Lebih banyak tawa, lebih banyak ejekan, lebih banyak penghinaan. Sofia mengertakkan gigi, mengangkat dagunya, dan meraih tangan Julian Pramana dengan kekuatan sedemikian rupa, hingga dia merasakan jari-jarinya tenggelam ke dalam tangan pria itu. Ayo kita lakukan, katanya. Dan suaranya terdengar lebih tegas daripada dalam 3 jam terakhir. Julian mengangguk. Senyum minimal melengkungkan sudut bibirnya. Kemudian dia berbalik ke petugas catatan sipil, yang masih berdiri di dekat altar dengan ekspresi kebingungan total. Pak, bisakah kita melanjutkan upacaranya? Saya minta maaf atas keterlambatan ini. Tetapi seperti yang saya katakan, ada komplikasi dengan lalu lintas. Petugas itu berkedip beberapa kali, memandang dari Julian ke Sofia, ke Pak Darmawan, dan kembali ke Julian. Saya perlu memverifikasi dokumen, akta kelahiran, KTP pengantin pria, para saksi. Saya punya semuanya di sini. Julian mengeluarkan dompet kulit dari saku dalam jasnya, dan mengeluarkan dokumen yang terlipat sempurna. KTP saya, akta kelahiran saya. Para saksi bisa sama dengan yang sudah ditunjuk. Ada masalah dengan itu? Petugas mengambil dokumen dengan tangan gemetar, meninjaunya dengan ketelitian profesional. Sofia mengambil momen itu untuk mendekat ke Julian dan mendesis di antara giginya. Kamu bawa akta kelahiranmu ke pesta pernikahan? Siapa yang melakukan itu? Seseorang yang siap untuk segala kemungkinan. Jawabnya tanpa memandangnya, mempertahankan topeng ketenangan mutlak itu. Ini gila. Kita tidak bisa benar-benar menikah. Kamu bosku. Aku bahkan tidak. Ini tidak masuk akal. Ini sangat masuk akal, bantah Julian. Akhirnya berbalik menghadapnya. Atau kamu lebih suka ayahmu berakhir di penjara karena mencoba membunuh Rian ketika dia menemukannya? Karena percayalah, dia akan mencarinya. Dan mengetahui temperamen Pak Darmawan, itu tidak akan berakhir baik. Sofia melirik ayahnya, yang masih mengepalkan tinjunya. Wajahnya berkerut, menggumamkan ancaman saat dia memutar nomor di ponselnya. Julian benar. Ayahnya mampu mengejar penerbangan pertama ke Bali, menemukan Rian, dan melakukan sesuatu yang bodoh yang akan dia sesali seumur hidupnya. Dokumennya sudah lengkap, petugas mengumumkan meskipun nadanya masih ragu-ragu. Tapi saya harus memberitahu Anda bahwa ini adalah tindakan yang mengikat secara hukum. Begitu Anda menandatangani, Anda akan menikah secara sah di bawah hukum negara ini. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Julian menatap Sofia. Dia merasakan berat tatapan itu.
pertanyaan diam yang terkandung di dalamnya. Dia masih bisa mundur, masih bisa mengatakan tidak, menghadapi penghinaan, membiarkan semua orang pulang dengan versi cerita mereka. Atau dia bisa melakukan ini. Kegilaan mutlak yang tidak masuk akal, tetapi yang entah bagaimana, dengan cara yang gila, terasa masuk akal. Kami yakin, jawab Sofia sebelum otaknya bisa meyakinkannya sebaliknya. Petugas mengangguk perlahan. Baiklah, kalau begitu mari kita lanjutkan. Dia berbalik ke arah para tamu, berdehem, dan berbicara dengan suara profesional. Hadirin sekalian, kita sekarang akan memulai upacara pencatatan sipil antara Nona Sofia Kusuma dan Bapak Julian Pramana. Saya mohon ketenangan dan rasa hormat Anda selama proses berlangsung. Gumaman tidak berhenti sepenuhnya, tetapi mereda ke tingkat yang lebih bisa dikelola. Ponsel masih di atas, wajah-wajah masih menunjukkan ketidakpercayaan, tetapi setidaknya mereka tidak berteriak lagi. Julian membimbing Sofia ke altar dengan langkah terukur. Tangannya kuat di punggung bawahnya. Gerakan protektif yang mengirimkan getaran ke punggungnya. Kamu baik-baik saja? Tanyanya dengan suara rendah saat mereka memposisikan diri di depan petugas. Tidak, jawab Sofia dengan kejujuran brutal. Tidak ada dari ini yang baik-baik saja. Aku tahu, tapi kita akan membuatnya terlihat seperti itu. Petugas mulai membacakan protokol standar. Membacakan pasal-pasal dari undang-undang pernikahan dengan suara monoton. Sofia nyaris tidak memproses kata-kata itu. Pikirannya masih berputar, mencoba memahami bagaimana dia beralih dari menunggu Rian menjadi berdiri di altar bersama Julian Pramana, bosnya. Pria yang dengannya, dia bertukar tepat 3 percakapan pribadi dalam 3 tahun bekerja bersama. Apakah Anda, Julian Pramana, menerima Sofia Kusuma sebagai istri Anda yang sah? Tanya petugas itu. Saya bersedia, jawab Julian tanpa ragu. Menatap langsung ke matanya. Jantung Sofia berdetak kencang. Ini sedang terjadi. Ini benar-benar terjadi. Dan apakah Anda, Sofia Kusuma, menerima Julian Pramana sebagai suami Anda yang sah? Sofia membuka mulutnya. Kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Semua orang menunggu. Julian memperhatikannya dengan intensitas yang membuatnya mustahil untuk memalingkan muka. Ayahnya masih mengerutkan kening. Ibunya menangis lebih keras. Kirana menggigit kukunya. Para tamu menahan napas. Saya bersedia. Akhirnya dia berbisik, dan 2 kata itu keluar seperti vonis. Dengan wewenang yang diberikan kepada saya oleh negara, saya sekarang menyatakan Anda sebagai suami dan istri. Petugas mengumumkan. Anda boleh mencium pengantin wanita. Sofia panik. Mereka tidak merencanakan itu. Yah, mereka tidak merencanakan semua ini, tetapi mereka pasti tidak berbicara tentang ciuman. Julian pasti membaca teror di wajahnya, karena dia membungkuk sedikit, menyentuhkan bibirnya ke bibir Sofia, dalam kontak yang begitu singkat dan sopan, sehingga hampir tidak memenuhi syarat sebagai ciuman. Tapi itu cukup untuk melepaskan badai tepuk tangan, siulan, teriakan, dan kilatan kamera. Sudah selesai, gumam Julian di telinganya. Sekarang senyum dan bernapas. Yang terburuk sudah berakhir. Tetapi, ketika mereka berbalik menghadap para tamu, tangan mereka bertautan dan senyum dipaksakan di wajah mereka. Sofia tidak bisa tidak berpikir bahwa yang terburuk baru saja dimulai. Tepuk tangan bergema seperti guntur di kejauhan saat Sofia mencoba memproses apa yang baru saja dia lakukan. Menikah. Dia telah menikahi Julian Pramana, bosnya. Pria yang 3 jam lalu hampir tidak dia kenal di luar pertemuan eksekutif dan email perusahaan. Tangannya masih memegang tangan Sofia dengan kuat, menahannya pada kenyataan yang terasa sangat nyata. Selamat sayang. Ibu Sofia tersandung mendekat, menepuk-nepuk maskaranya yang luntur dengan tisu basah. Selamat datang di keluarga. Kami tidak tahu bahwa Sofia dan kamu... Suaranya pecah sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Julian menundukkan kepalanya dengan hormat, melepaskan tangan Sofia cukup lama untuk memberi Bu Ratna pelukan singkat. Saya sangat menyesal atas kebingungan ini, Bu. Semuanya terjadi sangat cepat di antara kami. Kami tidak bermaksud menimbulkan masalah. Masalah? Pak Darmawan muncul di belakang istrinya. Wajahnya masih merah,
tetapi kemarahannya sekarang berubah menjadi kebingungan. Anak muda, Anda berutang penjelasan pada saya. Putri saya bertunangan dengan pria lain 5 menit yang lalu, dan sekarang ternyata... Ayah, tolong. Sofia memotong, merasakan kepanikan mulai naik ke tenggorokannya. Jangan sekarang, ada 200 orang menunggu, kita bisa bicara nanti. Ayahnya menatapnya seolah dia adalah orang asing. Dan mungkin memang begitu. Sofia yang dia kenal tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Tidak akan pernah membuat keputusan yang begitu impulsif, begitu irasional, begitu sama sekali di luar karakter. Tapi Sofia itu tidak ditinggalkan di pernikahannya di depan semua keluarga dan teman-temannya. Ayah Anda benar untuk menginginkan jawaban, sela Julian dengan tenang. Dan saya akan memberikannya kepadanya. Tapi seperti yang dikatakan Sofia, saat ini kita harus melayani tamu kita. Mereka menghabiskan waktu dan usaha untuk berada di sini. Tidak sopan bagi kita untuk tidak berterima kasih atas kehadiran mereka. Logika Julian yang dingin dan masuk akal melucuti argumen apapun. Pak Darmawan mengatupkan rahangnya, mengangguk kaku, dan berjalan pergi, menggumamkan sesuatu yang tidak dapat dipahami. Bu Ratna memandang mereka berdua dengan mata berkaca-kaca sebelum mengikuti suaminya. Sofia mengembuskan napas yang tidak dia sadari telah dia tahan. Bernapaslah, gumam Julian tanpa memandangnya. Mempertahankan senyum sopan itu saat dia mengangguk kepada tamu yang mulai mendekat. Jaga ketenanganmu, hanya beberapa jam lagi dan ini berakhir. Dan kemudian apa? Desis Sofia di antara giginya. Memaksakan senyum saat Tante Sari melewati mereka dengan tatapan curiga. Lalu kita cari jalan keluarnya. Tapi sekarang, aku butuh kamu untuk bertindak seolah-olah ini tepat seperti yang kamu inginkan. Kirana datang berlari. Sepatu haknya berbunyi klik di lantai marmer. Sof, apa yang baru saja terjadi? Kamu menikahi bosmu? Apakah kamu gila? Mungkin aku, Sofia, merasa histeria mengancam akan meluap dari dadanya. Tapi sudah selesai, Ki. Aku menandatangani. Aku berkata, saya bersedia. Sudah selesai. Kamu pasti Kirana, sela Julian, mengelurkan tangannya yang bebas ke arah sahabat Sofia. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Sofia membicarakanmu sepanjang waktu. Kirana menjabat tangannya dengan waspada, mempelajarinya seolah dia adalah teka-teki yang perlu dia pecahkan. Aku tidak ingat Sofia menyebutkan apapun tentang kalian berdua. Tidak sekalipun. Kami lebih suka merahasiakannya, jawab Julian tanpa berkedip. Mengingat keadaan profesional, rasanya itu hal yang paling masuk akal untuk dilakukan. Benar, masuk akal. Karena menikah secara mendadak di tengah bencana itu sangat masuk akal. Ki, tolong, Sofia memohon. Jangan sekarang. Temannya menatapnya dengan campuran kekhawatiran dan frustrasi sebelum menghela napas. Baiklah, tapi kamu dan aku akan melakukan pembicaraan yang sangat panjang setelah ini. Mengerti? Sofia bersyukur setidaknya Kirana tidak membuat adegan tambahan. Koordinator acara mendekat dengan papan klipnya, tampak jauh lebih lega daripada 20 menit yang lalu. Pak dan Bu Pramana, bisakah kita melanjutkan ke resepsi? Perjamuan sudah siap. Orkestra sedang menunggu instruksi, dan para tamu mulai bertanya tentang bersulang. Julian berkonsultasi dengan arlojinya, sebuah Patek Philippe yang mungkin harganya lebih mahal daripada mobil Sofia. Silakan, semuanya sudah direncanakan. Sempurna. Kalau begitu, jika Anda mau menemani saya ke ballroom utama, 30 menit berikutnya adalah kabur dari wajah-wajah tersenyum, ucapan selamat yang dipaksakan, dan tatapan ingin tahu. Sofia menjabat lebih banyak tangan daripada yang bisa dia hitung, menerima pelukan dari kerabat yang nyaris tidak dia kenal, dan tersenyum sampai pipinya sakit. Julian bergerak di sampingnya dengan kemudahan yang terlatih, menjawab pertanyaan dengan penghindarannya elegan, membelokkan percakapan yang tidak nyaman ke topik yang lebih aman. Suamimu tampan, bisik sepupu jauh di telinganya. Dan kamu bisa tahu dia punya uang. Lihat saja jas itu, sepatu itu. Jam tangan itu pasti harganya sama dengan rumahku. Iya, jawab Sofia secara otomatis. Tidak tahu harus berkata apa lagi. Jadi, bagaimana kalian bertemu? Karena baru kemarin kamu bilang kamu akan menikahi Rian dan sekarang... Itu rumit, potong Sofia. Permisi,
Kurasa ibuku memanggilku. Dia melarikan diri sebelum sepupunya bisa mengajukan pertanyaan lagi. Berlindung sementara di samping salah satu pilar yang dihiasi dengan karangan bunga putih. Mencoba mengatur napas. Korset itu masih menekan rusuknya. Kerudung itu terasa seperti beratnya 1 ton di kepalanya. Sepatu hak tingginya membunuh kakinya. Dan yang terburuk dari semuanya adalah perasaan konstan berakting dalam sebuah drama di mana tidak ada yang memberinya naskah. "Kamu baik-baik saja?" Suara Julian mengejutkannya. Dia tidak mendengarnya mendekat. Dia menawarinya segelas sampanye yang dia terima dengan tangan gemetar. "Tidak," akunya, menegup panjang yang membakar tenggorokannya. "Aku tidak baik-baik saja. Tidak ada dari ini yang baik-baik saja." "Aku tahu, tapi kamu menanganinya lebih baik daripada yang kamu kira." "Lebih baik? Julian, aku baru saja menikahimu. Aku bahkan tidak tahu apa warna favoritmu. Aku tidak tahu apakah kamu punya saudara kandung. Aku tidak tahu di mana kamu tinggal. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentangmu, kecuali bahwa kamu adalah jenius arsitektur dan kamu benci kopi tanpa kafein." Senyum minimal melengkungkan bibir Julian. "Biru dongker. Aku punya saudara perempuan yang tinggal di Melbourne. Aku tinggal di penthouse di kawasan SCBD. Dan aku benar membenci kopi tanpa kafein, karena itu adalah penistaan terhadap alam." Meskipun segalanya, Sofia merasakan tawa histeris meluap di dadanya. Ini gila. Benar-benar gila. Memang, Julian setuju. Tapi itu kegilaan yang bisa dipecahkan. "Dengar, aku tahu ini banyak. Aku tahu kamu tidak mengenalku. Tapi aku berjanji padamu, kita akan memperbaiki ini. Kita hanya perlu melewati hari ini. Biarkan orang-orang pulang dengan damai, dan besok kita akan duduk dan berbicara dengan tenang tentang apa selanjutnya." "Dan apa selanjutnya?" tanya Sofia menatapnya langsung. "Perceraian kilat? Berpura-pura sebentar. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan ketika kamu memutuskan untuk melakukan ini?" Julian mempelajarinya dalam diam untuk sesaat yang terasa abadi. Ada sesuatu di matanya yang tidak bisa diuraikan Sofia. Sesuatu yang lebih dalam dari sekedar belas kasih atau rasa kewajiban. "Apapun yang kamu butuhkan." Akhirnya dia menjawab. "Aku melakukan ini untukmu, Sofia. Bukan karena kewajiban, bukan karena kasihan. Karena pengantin pria dan wanita untuk bersulang." Koordinator mengumumkan dengan antusiasme berlebihan, mengganggu apapun yang akan dikatakan Julian. Sofia ingin berteriak agar dia menunggu, bahwa dia perlu mendengar akhir dari kalimat itu. Tetapi mereka sudah dipandu ke tengah ballroom, di mana 2 gelas kristal menunggu mereka di meja yang dihias. Orkestra mulai memainkan melodi romantis. Para tamu membentuk lingkaran di sekitar mereka. Ponsel diangkat lagi, menangkap setiap sudut. Julian mengambil gelasnya dan mengangkatnya, melihat dulu ke para tamu sebelum beralih ke Sofia. "Saya ingin berterima kasih kepada semua orang karena berada di sini hari ini. Saya tahu keadaannya tidak biasa, tetapi hidup jarang mengikuti rencana yang kita buat. Kadang-kadang itu mengejutkan kita. Kadang-kadang itu memberi kita persis apa yang kita butuhkan ketika kita paling tidak mengharapkannya." Dia berhenti dan matanya bertemu dengan mata Sofia dengan intensitas yang membuatnya menahan napas. "Sofia, sejak hari pertama kamu masuk ke firma, aku tahu kamu berbeda. Dedikasimu, kecerdasanmu, kemampuanmu untuk memecahkan masalah yang bahkan tidak dilihat orang lain, tapi lebih dari itu, kebaikanmu, cara kamu memperlakukan setiap orang dengan hormat, tidak peduli posisi mereka, itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan. Itu memang dirimu." Sofia merasakan air mata menggenang di matanya. Ini bukan kata-kata kosong. Julian mengatakannya dengan keyakinan yang terdengar benar. "Aku tidak tahu apa masa depan bagi kita," lanjutnya. "Tidak ada yang tahu. Tapi aku tahu, aku ingin menghadapinya bersamamu. Jadi aku bersulang untuk kita. Untuk hal yang tak terduga. Untuk yang tidak sempurna. Dan untuk memiliki keberanian mengambil lompatan keyakinan ketika tanah menghilang dari bawah kaki kita." Tepuk tangan meledak. Tamu bersorak. Seseorang berteriak, "Cium, cium!" Dan segera seluruh ruangan meneriakan hal yang sama. Julian melengkungkan alis dalam pertanyaan diam.
Sofia mengangguk sedikit, menguatkan dirinya untuk sentuhan bibir sopan lainnya seperti di altar. Tapi ketika bibir Julian bertemu bibirnya kali ini, itu tidak singkat maupun sopan. Itu lambat, sengaja, memabukkan. Satu tangan meluncur ke pinggangnya, menariknya lebih dekat. Yang lain menangkup wajahnya dengan kelembutan yang kontras dengan intensitas ciuman itu. Sofia merasakan dunia larut di tepinya. Kebisingan berubah menjadi dengungan jauh. Setiap ujung saraf di tubuhnya menjadi hidup untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Ketika mereka akhirnya berpisah, mereka berdua terengah-engah. Para tamu menjadi liar dengan siulan dan tepuk tangan, tetapi Sofia nyaris tidak mendengarnya. Dia hanya bisa melihat Julian. Pada mata gelap yang sekarang bersinar, dengan sesuatu yang jelas bukan akting. Apa itu tadi? Bisiknya masih linglung. Penampilan yang meyakinkan, jawab Julian, tetapi suaranya terpengaruh. Itu bukan penampilan. Tidak, akunya setelah beberapa saat. Itu bukan. Sebelum Sofia bisa memproses pengakuan itu, orkestra mulai memainkan tarian pertama pasangan itu. Julian membawanya ke tengah lantai dansa, tangannya kuat di punggung bawahnya. Para tamu menyingkir, membentuk lingkaran, menonton saat mereka mulai bergerak mengikuti irama musik. Kamu bisa menari? Tanya Sofia, sadar akan setiap inci di mana tubuh mereka bersentuhan. Aku punya kelas wajib di universitas, jawab Julian. Arsitektur dan dansa ballroom. Kombinasi yang aneh, aku tahu. Aneh, tapi berguna untuk saat-saat seperti ini. Saat-saat seperti menikahi bosmu secara spontan. Ya, pasti sesuatu yang layak dimasukkan dalam kurikulum universitas. Sofia tertawa. Tawa tulus yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Dia punya selera humor, aku tidak tahu itu. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui tentangku. Gumam Julian, memutarnya dengan anggun. Tapi kamu akan punya waktu untuk mencari tahu. Berapa banyak waktu tepatnya? Karena ini tidak bisa bertahan selamanya. Akhirnya, seseorang akan menyadari bahwa... Selanya, menariknya sedikit lebih dekat. Jangan pikirkan itu sekarang. Menari saja denganku. Hanya untuk lagu ini. Lupakan segalanya. Dan Sofia melakukannya. Dia membiarkan dirinya memejamkan mata, menyandarkan kepalanya di bahu Julian, merasakan musik menyelimuti mereka. Dia membiarkan dirinya lupa bahwa 4 jam yang lalu, dia menunggu pria lain. Lupa bahwa ini adalah lelucon yang lahir dari keputusasaan. Lupa bahwa pada titik tertentu, dia harus menghadapi konsekuensi dari keputusan impulsif ini. Untuk satu lagu itu, untuk 3 menit dan 40 detik itu, dia membiarkan dirinya berpura-pura ini nyata. Malam telah jatuh di atas Jakarta pada saat tamu terakhir akhirnya pergi. Sofia melihat lampu mobil menghilang dari tempat parkir hotel melalui salah satu jendela ballroom. Sadar bahwa momen yang telah dia tunda selama 6 jam akhirnya tiba. Tidak ada lagi akting yang harus dipertahankan. Tidak ada lagi senyum yang dipaksakan atau percakapan dangkal. Hanya dia dan Julian. Dan kenyataan yang tidak satu pun dari mereka tahu bagaimana menghadapinya. Kamu ingin aku menelpon keluargamu? Suara Julian memecah keheningan dari suatu tempat di belakangnya. Ayahmu pergi dengan cukup kesal. Mungkin kita harus meluruskan hal-hal dengan mereka malam ini. Sofia menggelengkan kepala tanpa berbalik. Tidak, jangan malam ini. Aku tidak punya energi untuk konfrontasi lagi hari ini. Langkah kaki Julian mendekat sampai dia bisa melihat bayangannya di kaca jendela. Berdiri kurang dari 1 meter jauhnya. Dia telah melepas jasnya dan melonggarkan dasinya. Lengan kemeja putihnya digulung, memperlihatkan lengan bawah yang kecoklatan dan berotot mengejutkan untuk seseorang yang menghabiskan sebagian besar waktunya di belakang meja. Sofia memalingkan muka dari bayangan itu, merasakan panas yang tidak nyaman merambat di lehernya. Aku memesan kamar suite pengantin, kata Julian. Koordinator acara bersikeras. Rupanya itu termasuk dalam paket yang dibayar ayahmu. Suite pengantin? Tentu saja, karena itulah tepatnya yang dibutuhkan bencana ini. Berbagi kamar romantis dengan pria yang secara teknis adalah suaminya, tetapi masih praktis orang asing. Aku bisa mendapatkan kamar lain jika kamu lebih suka.
tambah Julian cepat, seolah dia membaca ketidaknyamanannya. Faktanya, itu mungkin yang terbaik. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan. Tidak, sela Sofia, mengejutkan dirinya sendiri. Kita sudah membuat cukup banyak adegan untuk 1 hari. Jika ada staf yang melihat kita tidur terpisah di malam pernikahan kita, itu akan menyebar ke seluruh rantai gosip hotel pada pagi hari. Julian mengangguk perlahan. Jadi, kita berbagi suite. Aku bisa tidur di sofa. Julian, tinggimu hampir 190 cm. Kamu tidak akan muat di sofa manapun. Aku pernah tidur di tempat yang lebih buruk selama proyek konstruksi. Aku akan baik-baik saja. Ketegangan di antara mereka terasa nyata, seperti kawat listrik tegang yang akan putus. Sofia akhirnya berbalik menghadapnya, menyilangkan tangan di dadanya. Gaun pengantin itu tiba-tiba terasa konyol. Kostum rumit untuk fantasi yang tidak pernah ada. Kenapa kamu melakukannya? Tanyanya. Perlu mendengar jawaban yang terganggu sebelumnya. Dan jangan bilang itu karena belas kasih atau rasa kewajiban. Tidak ada orang yang menikahi seseorang karena alasan itu. Julian menatapnya untuk waktu yang lama. Mata gelapnya memindai wajahnya, seolah mencari kata-kata yang tepat dalam bahasa yang tidak cukup dia kuasai. Dia akhirnya menghela napas, menyisir rambutnya yang tertata sempurna dengan tangan, mengacak-acaknya untuk pertama kalinya sepanjang hari. Karena aku tidak bisa hanya berdiri di sana dan melihat mereka menghancurkanmu, akunya. Aku mendengar apa yang mereka katakan, komentar, tawa, rasa ingin tahu yang kejam, dan aku melihat wajahmu ketika kamu keluar dari ruangan itu. Aku melihatmu mencoba menahannya sementara duniamu runtuh, dan aku tidak tahan. Tapi itu tidak menjelaskan mengapa kamu memutuskan untuk menikahiku. Kamu bisa melakukan 1000 hal yang berbeda. Kamu bisa membawaku keluar dari sana, membatalkan semuanya, membantuku melarikan diri. Aku tidak harus menikahimu, Julian menyelesaikan untuknya. Kamu benar, aku tidak harus. Tapi pada saat itu, sepertinya satu-satunya solusi yang memecahkan semua masalah sekaligus. Ayahmu akan melakukan sesuatu yang akan dia sesali. Keluargamu akan menghabiskan berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan memproses penghinaan. Para tamu akan pergi dengan cerita yang akan mengikutimu selama bertahun-tahun. Dan kamu akan menyalahkan dirimu sendiri untuk semua itu, ketika tidak ada dari ini yang salahmu. Sofia merasakan air mata yang dia tahan sepanjang hari akhirnya mulai meluap. Dia mencoba menghapusnya dengan cepat, tetapi Julian sudah melangkah lebih dekat, menawarinya sapu tangan kain dari sakunya. Jangan menangis, gumamnya dengan kelembutan yang belum pernah didengar Sofia darinya sebelumnya. Kamu sudah cukup menangis untuk pria yang tidak pantas mendapatkannya. Jadi, sekarang apa? Tanya Sofia, suaranya pecah. Apa yang kita lakukan dengan pernikahan ini? Apakah kita bercerai minggu depan? Apakah kita berpura-pura sebentar? Apakah kita terus bekerja sama seperti tidak ada yang terjadi? Jujur, aku tidak tahu. Aku Julian. Aku tidak punya rencana di luar hari ini. Aku hanya tahu aku harus membantumu pada saat itu. Itu sangat mulia darimu. Tapi pernikahan tidak bekerja pada kemuliaan. Mereka bekerja pada cinta. Cinta, saran Julian. Dan sesuatu dalam nadanya membuat Sofia menatapnya lebih dekat. Ya, cinta. Dan kita tidak saling mencintai. Kita hampir tidak saling mengenal. Julian mengambil langkah lain lebih dekat, menutup jarak di antara mereka menjadi inci. Sofia harus memiringkan kepalanya ke belakang untuk mempertahankan kontak mata, sadar akan setiap napas, setiap detak jantungnya yang semakin cepat. Ingin tahu rahasia? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Ciuman di lantai dansa itu bukan akting. Dan aku pikir kamu juga merasakannya. Sofia membuka mulutnya untuk menyangkalnya. Tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya karena dia benar. Dia merasakannya. Momen itu ketika segala sesuatu yang lain menghilang. Dan hanya ada mereka berdua yang bergerak mengikuti musik. Terhubung dengan cara yang tidak memiliki penjelasan logis. Itu tidak berarti apa-apa. Akhirnya dia berhasil berkata. Itu adrenalin. Panasnya momen. Itu chemistry, saran Julian. Dan senyum kecil yang melengkungkan bibirnya membuat perut Sofia bergejolak.
Karena itulah adanya, Sofia, chemistry. Dan kamu tidak bisa memasukkan itu. Kamu tidak bisa memproduksinya. Itu ada atau tidak sama sekali. Apakah kamu gila? Gumamnya, mundur selangkah. Ini gila. 12 jam yang lalu, kamu hanya bosku. Sekarang kamu suamiku dan kamu berbicara tentang chemistry dan... Dan kamu takut, potong Jillian. Aku mengerti, aku juga. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa ada sesuatu di sini. Sesuatu yang layak dieksplorasi. Dieksplorasi? Sofia tertawa histeris. Julian, kita bukan remaja yang bereksperimen dengan cinta pertama. Kita dua orang dewasa yang membuat keputusan impulsif. Dan sekarang harus berurusan dengan konsekuensinya. Kamu benar, akunya. Kita orang dewasa, jadi mari kita bertindak seperti itu. Mari kita bicara jujur tentang apa yang kita inginkan. Dan apa yang kamu inginkan? Pertanyaan itu menggantung di antara mereka seperti bom yang belum meledak. Julian menatapnya dengan intensitas yang membuatnya mustahil untuk memalingkan muka. Mata itu yang tampak melihat, melewati pertahanan yang telah dibangun Sofia dengan hati-hati sepanjang hari. Aku ingin memberimu waktu. Akhirnya dia menjawab. Waktu untuk memproses apa yang terjadi dengan Rian. Waktu untuk mengenalku di luar hubungan bos karyawan. Waktu untuk memutuskan apa yang ingin kamu lakukan dengan pernikahan ini tanpa tekanan atau harapan. Dan sementara itu kita hidup. Kita melanjutkan hidup kita. Aku tidak akan menuntut apapun darimu. Aku tidak akan mendorong ini menjadi sesuatu yang kamu belum siap. Tapi aku juga tidak akan berpura-pura tidak merasakan apa yang aku rasakan. Sofia merasakan jantungnya berdebar berbahaya. Dan apa yang kamu rasakan? Julian mengambil langkah lain ke arahnya. Begitu dekat sekarang sehingga Sofia bisa merasakan panas yang memancar dari tubuhnya. Dia bisa mencium aroma samar parfumnya, bercampur dengan sesuatu yang lebih pribadi, lebih maskulin. Aku merasa bahwa ciuman itu adalah hal paling nyata yang terjadi padaku dalam bertahun-tahun, gumamnya. Aku merasa bahwa ketika aku melihatmu setiap pagi di kantor, hariku langsung menjadi lebih baik. Aku merasa bahwa mengenal tawa aslimu, yang kamu keluarkan ketika kamu pikir tidak ada yang mendengarkan, adalah sesuatu yang ingin aku alami setiap hari. Dan aku merasa bahwa apa yang aku lakukan hari ini bukan hanya untuk menyelamatkanmu dari penghinaan. Itu juga karena gagasan pria lain menyakitimu tak tertahankan bagiku. Keheningan yang menyusul memekakkan telinga. Sofia bisa mendengar napasnya sendiri yang tersendat. Dia bisa merasakan bagaimana setiap kata Julian menanamkan dirinya di suatu tempat jauh di dalam dadanya. Di tempat yang dia simpan terkunci selama beberapa bulan terakhir dengan Rian. Aku tidak bisa memproses ini sekarang, bisiknya akhirnya. Ini terlalu banyak. Semuanya terlalu banyak. Aku tahu. Julian mundur, memberinya ruang. Itulah sebabnya aku mengusulkan agar malam ini kita istirahat saja. Besok, dengan kepala yang lebih jernih, kita bisa mulai memikirkan semua ini. Sofia mengangguk, bersyukur atas gencatan senjata sementara. Julian berjalan ke pintu tempat koordinator acara meninggalkan koper mereka sebelum pergi. Dia mengambil koper Sofia dan meletakkannya di dekat kamar mandi. Mandilah, ganti baju. Buat dirimu nyaman. Aku akan menunggu di luar sini. Julian? Sofia menghentikannya ketika tangannya berada di gagang pintu. Terima kasih untuk semuanya. Untuk hari ini. Untuk menyelamatkanku. Dia berbalik dan senyum yang dia berikan padanya tulus. Hangat. Sama sekali berbeda dari ekspresi profesional yang dilihat Sofia selama 3 tahun di kantor. Aku tidak menyelamatkanmu, Sofia. Aku hanya mengingatkanmu bahwa kamu cukup kuat untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Ketika pintu tertutup di belakangnya, Sofia ambruk ke tepi tempat tidur king size, yang ditutupi kelopak mawar. Dia mengambil salah satu kelopak, merasakan teksturnya yang lembut dan rapuh. Seluruh suite didekorasi untuk malam romantis yang seharusnya dia bagikan dengan Rian. Lilin wangi, sampanye, coklat berbentuk hati di bantal. Tapi Rian ada di Bali, mungkin mabuk di suatu bar, merayakan pelariannya yang sukses. Dan dia ada di sini, menikah dengan seorang pria yang baru saja mengaku memiliki perasaan padanya.
Seorang pria yang mengenalnya lebih baik daripada yang dia kira. Seorang pria yang telah mempertaruhkan segalanya untuk melindunginya dari penghinaan terbesar dalam hidupnya. Sofia melihat bayangannya di cermin rias. Riasannya luntur, rambutnya berantakan, gaunnya kusut. Dia tampak persis seperti perasaannya. Hancur dan dirakit kembali pada saat yang sama. Seperti sesuatu yang telah rusak dan direkatkan kembali dengan bahan yang berbeda. Lebih kuat, lebih tahan lama. Dia perlahan membuka resleting gaun pengantin, membiarkannya jatuh ke lantai dalam tumpukan renda dan satin. Dia menatapnya untuk waktu yang lama sebelum menendangnya ke sudut. Besok, dia harus berurusan dengan penjelasan, konsekuensi, dengan semua keputusan yang telah dia buat hari ini. Besok dia harus menghadapi keluarganya, berbicara dengan Julian tentang langkah selanjutnya, menguraikan apa arti semua ini sebenarnya. Tapi malam ini, dia hanya ingin memejamkan mata dan berpura-pura, walau hanya untuk beberapa jam, bahwa dunia masuk akal. Air panas dari shower memukul punggung Sofia dengan tekanan yang hampir menyakitkan. Tetapi itu persis apa yang dia butuhkan. Dia membiarkan uap memenuhi kamar mandi marmer saat dia mencoba memproses 12 jam terakhir hidupnya. 12 jam. Hanya itu yang diperlukan agar dunianya benar-benar terbalik. Dia memejamkan mata, menyandarkan tangannya ke ubin yang dingin, dan membiarkan peristiwa hari itu membanjiri pikirannya tanpa filter. Rian meninggalkannya. Bisikan kejam para tamu. Julian muncul seperti penampakan yang mustahil. Ciuman di altar, bersulang, tarian, dan kemudian percakapan di suite itu. Kata-kata yang telah menyalakan sesuatu di dadanya, yang dia tidak tahu bagaimana menamainya. Aku merasa bahwa ciuman itu adalah hal paling nyata yang terjadi padaku dalam bertahun-tahun. Kata-kata Julian bergema di kepalanya. Bagaimana mungkin seorang pria yang hampir tidak dia kenal bisa mengatakan dengan tepat apa yang perlu dia dengar? Dan mengapa tubuhnya bereaksi seperti ini setiap kali dia mendekat? Dia adalah bosnya demi Tuhan. Bosnya yang tampan, cerdas, sukses. Yang rupanya telah memperhatikannya selama 3 tahun tanpa dia sadari. Sofia mematikan shower dan melangkah keluar, membungkus dirinya dengan handuk putih halus. Dia memeriksa kopernya, secara mental berterima kasih kepada Kirana, karena mengemas sesuatu selain set pakaian dalam konyol yang dia beli untuk bulan madunya. Dia menemukan sepasang piyama katun yang nyaman, tidak menggoda, sempurna untuk situasi canggung yang dia hadapi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, dia menemukan Julian berdiri di dekat jendela, memandang keluar ke lampu-lampu kota. Dia telah berganti menjadi kaos abu-abu dan celana santai. Tanpa setelan formal, dia tampak lebih muda, lebih mudah didekati, kurang seperti arsitek miliuner, dan lebih seperti pria normal yang berurusan dengan situasi luar biasa. Merasa lebih baik? Tanyanya tanpa berbalik seolah dia merasakan kehadirannya. Lebih bersih setidaknya, jawab Sofia, menyisir rambutnya yang lembab. Aku tidak yakin lebih baik adalah kata yang tepat. Julian akhirnya berbalik, dan Sofia memperhatikan garis-garis kelelahan di sekitar matanya. Itu hari yang panjang bagi mereka berdua. Dia menunjuk ke layanan kamar yang dia pesan saat dia di kamar mandi. 2 piring pasta, salad, roti, dan sebotol anggur merah. Aku pikir kamu mungkin lapar. Kamu tidak makan apa-apa di resepsi. Sofia merasakan perutnya bergemuruh sebagai tanggapan. Dia benar. Dia begitu sibuk tersenyum dan berakting sehingga dia tidak makan sedikit pun sejak sarapan, yang sekarang terasa seperti seumur hidup yang lalu. Terima kasih, gumamnya. Duduk di salah satu kursi berlengan di dekat meja. Kamu tidak perlu melakukan ini. Tentu saja aku perlu. Julian duduk di hadapannya, menuangkan anggur ke dalam 2 gelas. Kamu perlu makan, dan aku perlu memproses semua ini dengan sesuatu di perutku juga. Mereka makan dalam diam selama beberapa menit pertama. Keheningan yang mengejutkan tidak nyaman. Itu hampir bersahabat, seolah-olah setelah selamat dari pertempuran hari itu bersama-sama, mereka mendapatkan hak untuk hanya ada di ruang satu sama lain,
tanpa perlu mengisi setiap detik dengan kata-kata. Apa yang akan kamu katakan pada keluargamu besok? Julian akhirnya bertanya, meletakkan garpunya. Ayahmu praktis menuntut penjelasan. Sofia menghela napas, meneguk panjang anggurnya. Kebenaran, kurasa, atau setidaknya versi darinya. Bahwa Rian meninggalkanku, bahwa kamu membantuku, bahwa segala sesuatunya menjadi rumit dan... Pertanyaan ini telah menggerogotinya sejak dia menandatangani surat nikah. Aku tidak tahu bagaimana kita akan menangani ini. Kita tidak bisa begitu saja terus bekerja sama seperti tidak ada yang terjadi. Seluruh firma akan tahu. Mereka mungkin sudah tahu, Julian menunjukkan. Media sosial bergerak cepat. Besok pagi, semua orang di kantor akan melihat setidaknya 3 versi berbeda dari apa yang terjadi hari ini. Sofia merasa mual. Dia tidak memikirkan itu. Rekan kerjanya, klien, vendor, mereka semua akan tahu dia menikahi bosnya pada hari yang sama tunangannya meninggalkannya. Spekulasi akan tanpa ampun. Hei, suara Julian menariknya keluar dari spiral kepanikan. Lihat aku. Dia menurut, bertemu mata gelap yang mempelajarinya dengan kepedulian tulus. Kita akan menangani ini bersama, lanjutnya. Jika ada yang punya sesuatu untuk dikatakan, mereka bisa mengatakannya di depan wajahku. Dan jika ada yang berani tidak menghormatimu, mereka harus menjawab padaku. Mengerti? Keganasan protektif dalam suaranya mengaduk sesuatu di dada Sofia. Rian tidak pernah membelanya seperti itu. Dia tidak pernah berjuang untuknya. Dia selalu menjadi orang yang memuluskan segalanya, meminta maaf atas hal-hal yang bukan kesalahannya, membuat semuanya berhasil. Kenapa kamu melakukan ini? Tanyanya pelan. Kenapa kamu begitu peduli? Julian meletakkan gelasnya dan condong ke depan, memperpendek jarak di antara mereka. Karena selama 3 tahun, aku melihatmu memberikan segalanya di firma itu. Melihatmu datang lebih awal, pulang terlambat, memecahkan masalah yang bukan tanggung jawabmu. Melihatmu tersenyum bahkan ketika aku tahu kamu lelah atau frustrasi. Dan aku juga melihatmu dengan Rian. Sofia berkedip, terkejut. Apa? Beberapa kali dia datang ke kantor untuk menjemputmu, aku melihat bagaimana dia berbicara kepadamu. Seperti kamu asisten pribadinya, bukan pasangannya. Seperti pencapaianmu kurang penting daripada miliknya. Dan aku melihat bagaimana kamu membuat dirimu lebih kecil setiap kali dia ada di sekitar. Seolah-olah kamu perlu mengambil lebih sedikit ruang agar dia bisa bersinar lebih terang. Kata-kata itu menghantam Sofia seperti pukulan, karena itu benar. Setiap satunya benar. Dan fakta bahwa Julian telah menyadarinya ketika dia sendiri baru mulai mengakuinya, sangat menghancurkan. Aku mencintainya, bisiknya. Meskipun kata-kata itu terdengar hampa bahkan baginya. Apakah kamu mencintainya? Atau kamu mencintai gagasan tentang apa yang seharusnya kamu jadi? Tanya Julian lembut. Karena dari luar, Sofia, itu tidak terlihat seperti cinta. Itu terlihat seperti kebiasaan. Itu terlihat seperti ketakutan sendirian. Itu terlihat seperti kamu puas dengan kurang dari yang pantas kamu dapatkan. Karena itu lebih mudah daripada mengakui kamu bersama pria yang salah. Sofia merasakan air mata mengancam akan tumpah lagi. Tetapi kali ini bukan air mata penghinaan atau kesedihan. Itu adalah air mata pengakuan. Akhirnya mendengar dengan keras apa yang alam bawah sadarnya teriakan padanya selama berbulan-bulan. Dia membuatku merasa kecil, akunya. Kata-kata keluar dalam bisikan yang pecah. Semakin kecil dan semakin kecil. Dan aku membiarkannya karena aku takut jika aku menuntut lebih, aku akan ditinggalkan tanpa apa-apa. Julian bangkit dari kursinya dan berlutut di depannya, memegang tangannya. Gerakan itu begitu tak terduga, begitu lembut sehingga Sofia tidak bisa tidak menatap mata itu yang melihatnya seolah dia adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang layak dilindungi. Dengarkan aku baik-baik, Sofia Kusuma. Katanya dengan intensitas yang membuatnya menahan napas. Kamu tidak kecil. Kamu brilian, berbakat, dan mampu melakukan hal-hal yang kebanyakan orang bahkan tidak bisa bayangkan. Dan pria manapun yang tidak melihat itu, yang tidak merayakannya setiap hari sialan itu,
tidak pantas mendapatkan sedetik pun dari waktumu. Julian. Dan aku tahu ini rumit. Aku tahu hidupmu baru saja meledak, dan hal terakhir yang kamu butuhkan adalah lebih banyak tekanan. Tapi aku juga butuh kamu tahu bahwa ketika aku melihatmu, aku tidak melihat asisten eksekutif. Aku tidak melihat karyawan. Aku melihat seorang wanita luar biasa yang pantas dicintai, persis apa adanya, tanpa harus membuat dirinya kecil agar orang lain bisa merasa besar. Sofia merasakan jantungnya berdebar begitu keras, dia yakin Julian bisa mendengarnya. Pertahanan yang dia pertahankan dengan hati-hati sepanjang malam mulai retak, mengungkapkan sesuatu yang rentan dan menakutkan di bawahnya. Aku tidak tahu bagaimana melakukan ini, akunya. Aku tidak tahu bagaimana menjadi istrimu. Aku tidak tahu bagaimana membiarkanmu masuk. Aku takut. Takut apa? Dia memancing ketika dia ragu-ragu bahwa ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Bahwa aku akan bangun besok dan menemukan kamu hanya bersikap baik karena kamu merasa kasihan padaku. Bahwa ketika kamu benar-benar mengenalku, ketika kamu melihat semua kekurangan dan ketidakamananku, kamu akan menyadari aku tidak sepadan dengan risiko yang kamu ambil. Julian melepaskan satu tangannya untuk membelai pipinya dengan ibu jari, menyeka air mata yang tersesat. Ingin tahu apa yang aku lihat ketika aku melihatmu? Aku melihat seseorang yang muncul setiap hari dan memberikan yang terbaik, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Aku melihat seseorang yang memperlakukan staf kebersihan dengan rasa hormat yang sama yang dia berikan kepada klien miliuner. Aku melihat seseorang yang tinggal sampai jam 2 pagi, membantu rekan kerja dengan proyek yang bahkan bukan tanggung jawabnya. Aku melihat kekuatan yang menyamar sebagai kebaikan. Aku melihat kecerdasan bercampur dengan kerendahan hati. Dan ya, aku melihat ketidakamanan dan kekurangan, karena kamu manusia. Tapi itu tidak membuatmu kurang luar biasa. Itu membuatmu nyata. Sofia tidak tahu siapa yang bergerak lebih dulu. Mungkin mereka berdua melakukannya pada saat yang sama, ditarik oleh kekuatan yang tidak bisa dinamai oleh keduanya. Yang dia tahu adalah, tiba-tiba bibir Julian ada di bibirnya. Dan ciuman ini tidak seperti yang lain. Itu bukan untuk penonton. Itu bukan akting. Itu kelaparan dan kebutuhan, dan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tangan Julian terjerat di rambutnya yang lembab, menariknya lebih dekat. Sofia merespons dengan intensitas yang sama, membiarkan semua rasa sakit dan kebingungan hari itu berubah menjadi ini. Koneksi fisik ini yang lebih masuk akal daripada kata-kata apapun. Mereka bergerak canggung menuju tempat tidur, tersandung meja kopi, tertawa di bibir satu sama lain ketika mereka hampir jatuh. Julian membaringkannya dengan lembut di kasur, menopang dirinya di atasnya dengan tangan di kedua sisi kepalanya. Matanya memindai matanya dengan pertanyaan diam, memberinya ruang untuk mundur jika dia membutuhkannya. "Kamu yakin?" tanyanya, suaranya kasar. "Kita bisa berhenti. Kamu tidak harus melakukan apapun yang tidak kamu inginkan." Sofia menatapnya. Pria ini yang muncul entah dari mana dan mengubah segalanya. Pria ini yang melihatnya, benar-benar melihatnya, dengan cara yang tidak pernah dilakukan orang lain. Dan dia membuat keputusan. "Aku yakin," misiknya, menariknya turun padanya. "Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar yakin akan sesuatu." Dan ketika tubuh mereka bertemu, ketika setiap sentuhan menyalakan ujung saraf yang dilupakan Sofia, ketika bisikan berubah menjadi erangan dan belayan menjadi putus asa, dia tahu dia telah melewati batas di mana tidak ada jalan kembali. Ini bukan lagi lelucon, bukan lagi akting. Itu nyata, menghabiskan segalanya. Dan untuk pertama kalinya sejak dia bangun pagi itu dengan keyakinan dia akan menikahi Rian, Sofia merasa seperti dia tepat di tempat yang seharusnya. Cahaya pagi menyaring melalui tirai suite saat Sofia terbangun, terbungkus spray yang berbau dirinya, dan kehangatan yang belum pernah dia alami selama bertahun-tahun. Julian tidur di sampingnya, satu tangan melingkari pinggangnya secara protektif.
Wajahnya tampak lebih muda dalam istirahat. Garis-garis ketegangan melunak. Bibirnya sedikit terbuka dalam ekspresi kedamaian mutlak. Sofia membiarkan dirinya mengamatinya sejenak, memproses besarnya apa yang telah terjadi. 24 jam yang lalu, dia bersiap untuk menikahi Rian. Yakin dia membuat pilihan yang tepat. Sekarang dia ada di sini, telanjang di bawah spray dengan seorang pria yang praktis orang asing, dan entah bagaimana mengenalnya lebih baik dari siapapun. Ponsel Julian bergetar di nakas, memecah keheningan pagi. Dia bergerak sedikit, mempererat pegangannya di pinggang Sofia sebelum matanya berkedip terbuka. Ketika dia melihatnya mengamatinya, senyum lambat dan mematikan melengkungkan bibirnya. "Selamat pagi," gumamnya. Suaranya serak karena tidur. "Selamat pagi," jawab Sofia, merasakan panas naik di pipinya saat dia mengingat malam sebelumnya dengan kejelasan yang sempurna. Julian meraih ponselnya, mengerutkan kening pada layar. 32 pesan, 15 panggilan tak terjawab. Ini akan menarik. Dari siapa? Keluargamu sebagian besar. Beberapa dari kantor juga. Dan tampaknya adikku di Melbourne tahu dan menuntut penjelasan segera. Sofia mengerang, membenamkan wajahnya di bantal. Aku tidak ingin berurusan dengan ini dulu. Bisakah kita tetap di sini selamanya dan berpura-pura dunia luar tidak ada? Julian tertawa, suara dalam yang bergemuruh di dada Sofia. Aku ingin sekali, tapi akhirnya kita harus menghadapi musiknya. Atau setidaknya menjawab beberapa pesan sebelum ayahmu datang mendobrak pintu. Seolah dipanggil, ponsel Sofia mulai berdering. Nama ibunya berkedip di layar. Sofia menatap Julian dengan panik yang jelas. "Jawablah," desaknya. "Semakin lama kita menunggu, semakin buruk jadinya." Sofia menarik napas dalam-dalam dan menjawab. "Halo Bu, Sofia Kusuma, di mana kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Ayahmu dan aku terjaga sepanjang malam mencoba memahami apa yang terjadi kemarin. Bagaimana kamu berakhir menikah dengan bosmu?" "Bu, tenanglah, aku baik-baik saja. Aku di suite hotel bersama Julian." Keheningan di ujung lain saluran itu memekakkan telinga. Kemudian dengan nada yang dikendalikan dengan hati-hati, ibunya bertanya, "Bersama Julian? Di suite?" "Bersama. Kami suami istri, Bu. Secara teknis, disinilah kami seharusnya berada." Jangan beri aku teknis, Nona muda. Kemarin kamu akan menikahi Rian. Hari ini kamu bangun dengan pria yang sama sekali berbeda. Bagaimana kamu mengharapkan kami memproses ini?" Sofia merasakan tangan Julian meluncur ke pahanya dalam gerakan dukungan diam. Sentuhan sederhana itu memberinya keberanian yang dia butuhkan untuk melanjutkan. "Rian meninggalkanku, Bu. Dia meninggalkan negara ini tahu, aku menunggunya di altar. Julian membantuku ketika aku paling membutuhkannya. Dan ya, aku tahu itu semua terjadi sangat cepat. Tapi itu keputusanku. Tidak ada yang memaksaku." "Dan sekarang apa? Apakah kamu akan melanjutkan lelucon ini? Atau kamu akan bercerai seperti orang waras setelah pernikahan impulsif?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Sofia menatap Julian, mencari indikasi pikirannya. Tetapi mata gelapnya hanya memantulkan pertanyaan yang sama kembali padanya. "Apa sekarang?" "Aku tidak tahu, Bu." Aku Sofia jujur. "Kami masih mencari tahu apa ini. Tapi aku berjanji padamu, itu bukan lelucon. Dan aku tidak membuat keputusan ini dengan enteng." Ibunya menghela napas berat. "Ayahmu ingin berbicara denganmu dan Julian hari ini. Dia bilang jika pria ini akan menjadi suamimu, dia pantas mengenalnya di luar keadaan darurat pernikahan." "Oke, aku akan memberitahu Julian. Di mana kalian ingin bertemu?" "Di rumah, siang ini." Dan Sofia, suaranya sedikit melunak. "Aku hanya ingin tahu bahwa kamu baik-baik saja. Bahwa ini yang benar-benar kamu inginkan." Sofia menatap Julian lagi, pada pria yang menyapu hidupnya seperti badai dan mengubah segalanya. Pria ini yang menyaksikannya hancur, dan bukannya berjalan pergi, malah memilih untuk menahannya. Pria ini yang membuatnya merasakan lebih banyak dalam satu malam daripada Rian dalam 2 tahun. "Aku baik-baik saja, Bu," jawabnya dengan kepastian yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. "Lebih baik daripada yang aku rasakan dalam waktu yang sangat lama." Ketika dia menutup telepon, Julian sudah duduk di tempat tidur,
menelusuri pesannya sendiri dengan ekspresi terkonsentrasi. Sofia mengambil momen untuk mengamatinya tanpa malu-malu. Cahaya pagi bermain di garis punggungnya, menyoroti otot-otot yang pasti tidak berasal dari duduk di belakang meja sepanjang hari. Apa? Tanyanya tanpa berbalik. Tapi dia bisa mendengar senyum dalam suaranya. Tidak ada. Hanya bertanya-tanya bagaimana aku tidak pernah menyadari bosku sangat bugar. Julian berbalik dengan alis terangkat. Sangat bugar? Hanya itu yang aku dapatkan setelah tadi malam. Sofia tertawa, melempar bantal padanya, yang dia tangkap dengan mudah. Kamu tidak mungkin. Dan kamu cantik. Jawabnya dengan kesederhanaan yang menghentikan jantung Sofia. Terutama di pagi hari dengan rambutmu yang berantakan dan senyum yang kamu coba sembunyikan itu. Momen itu berubah intim lagi. Penuh dengan chemistry yang meledak di antara mereka malam sebelumnya. Julian menyisihkan ponselnya dan bergerak lebih dekat. Menangkap bibir Sofia dalam ciuman lambat dan dalam yang menjanjikan lebih banyak. Kita harus pergi menemui orang tuaku, gumam Sofia di bibirnya ketika mereka akhirnya berpisah. Aku tahu mereka akan mengajukan sejuta pertanyaan. Aku siap. Ayahku mungkin akan mencoba mengintimidasi kamu. Dia bukan yang pertama. Sofia mundur untuk menatapnya langsung. Julian, ini serius. Mereka akan ingin tahu siapa kita, apa yang akan kita lakukan, apakah ini nyata atau sementara, dan aku tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Julian menangkup wajahnya di tangannya, memaksanya untuk menahan tatapannya. Kalau begitu, kita jawab bersama dengan kebenaran. Dan apa kebenarannya? Bahwa itu dimulai sebagai dorongan untuk menyelamatkanmu dari situasi yang mengerikan, tetapi bahwa di suatu tempat selama malam itu berhenti menjadi akting dan menjadi sesuatu yang nyata. Sesuatu yang ingin aku jelajahi. Sesuatu yang menurutku layak dicoba. Bagaimana jika itu tidak berhasil? Tanya Sofia pelan. Bagaimana jika dalam sebulan atau 2 bulan, kita mengetahui itu hanya adrenalin saat itu? Bagaimana jika kita merusak semua yang kita miliki sebelumnya dengan mengejar sesuatu yang tidak dimaksudkan untuk bertahan? Dan bagaimana jika itu berhasil? Julian membantah. Bagaimana jika ini persis apa yang kita berdua butuhkan dan kita terlalu buta atau terlalu takut untuk melihatnya? Bagaimana jika menyia-nyiakan kesempatan ini karena ketakutan adalah kesalahan sebenarnya? Sofia memejamkan mata, merasakan berat keputusan itu. Dia bisa lari sekarang. Dia bisa meminta Julian untuk membatalkan pernikahan, berpura-pura tidak ada yang terjadi, kembali ke dinamika bos dan karyawan yang aman dan dapat diprediksi. Itu akan menjadi pilihan yang masuk akal, yang diteriakkan oleh otak rasionalnya untuk diambil. Tapi hatinya, organ pengkhianat yang telah tidak aktif begitu lama, akhirnya bangun. Dan itu memberitahunya sesuatu yang sama sekali berbeda. Aku ingin mencoba, bisiknya, membuka matanya untuk bertemu tatapan intens Julian. Aku ingin melihat kemana arah ini, tapi aku butuh kamu jujur padaku. Jika pada titik manapun kamu berubah pikiran, jika kamu menyesal melakukan ini, aku butuh kamu memberitahuku. Aku tidak bisa bertahan dari pengabaian lain. Rasa sakit yang melintasi wajah Julian sangat mendalam. Sofia, lihat aku. Benar-benar lihat aku. Aku bukan Rian. Aku tidak akan menghilang ketika hal-hal menjadi sulit. Aku tidak akan membuatmu merasa kecil untuk membuat diriku merasa besar. Dan aku pasti tidak akan meninggalkanmu karena aku takut dengan apa yang aku rasakan. Dan apa yang kamu rasakan? Julian tersenyum. Senyum lambat dan mematikan yang melakukan hal-hal berbahaya pada detak jantung Sofia. Aku masih mencari tahu. Tapi aku tahu bahwa ketika aku melihatmu, sesuatu di dadaku mengencang. Aku tahu tawamu adalah suara favoritku. Aku tahu gagasan melihatmu setiap hari membuatku ingin bangun di pagi hari. Dan aku tahu bahwa apa yang terjadi tadi malam hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sofia merasakan air mata menyengat matanya. Tapi kali ini mereka adalah air mata kelegaan, harapan. Akhirnya merasa dipilih tanpa syarat. Aku butuh mandi, dia mengumumkan, mencoba meringankan suasana sebelum dia benar-benar hancur. Dan kopi.
banyak kopi. Ingin ditemani di kamar mandi itu? Tanya Julian dengan seringai nakal. Sama sekali tidak. Jika kamu masuk ke sana bersamaku, kita tidak akan pernah meninggalkan suite ini. Dan orang tuaku benar-benar akan mengirim polisi untuk menemukan kita. Julian tertawa, menciumnya sekali lagi sebelum membiarkannya pergi. Baiklah, aku akan memesan sarapan. Apa yang kamu suka? Kejutkan aku. Saat Sofia menghilang ke kamar mandi, Julian mengambil ponselnya dan memutuskan untuk berurusan dengan pesan dari adiknya Elena. Masing-masing lebih mendesak dari yang terakhir. Dia memilih panggilan video, bersiap untuk interogasi yang tak terelakkan. Wajah Elena muncul di layar. Ekspresinya campuran geli dan jengkel. Julian Pramana, kamu menikah dan kamu bahkan tidak memberitahuku. Selamat pagi juga untukmu, El. Jangan selamat pagi padaku. Jelaskan dirimu sekarang. Aku melihat foto-fotonya di Instagram. Siapa dia? Dan mengapa semua komentar mengatakan itu adalah pernikahan kejutan karena pengantin pria lainnya tidak muncul? Julian menghela napas, menyisir rambutnya dengan tangan. Ini rumit. Aku punya waktu, dan sebaiknya ceritanya bagus karena ibu panik. Dia sudah memesan penerbangan untuk besok. Tentu saja dia melakukannya, gumam Julian. Dengar, versi pendeknya adalah Sofia bekerja untukku. Tunangannya meninggalkannya di altar. Aku masuk, kami menikah. Dan ternyata ada sesuatu yang nyata di sini yang layak dieksplorasi. Elena menatapnya untuk waktu yang lama sebelum tertawa terbahak-bahak. Hanya kamu yang akan melakukan sesuatu seperti ini, Kak. Hanya kamu. Itu tidak direncanakan, jelas. Tapi katakan padaku, apakah benar ada sesuatu di sana? Atau kamu hanya bermain sebagai ksatria berbaju zirah? Julian memikirkan malam sebelumnya, tentang setiap ciuman, setiap sentuhan, setiap kata yang dibisikkan dalam kegelapan. Dia memikirkan bagaimana rasanya bangun dengan Sofia di pelukannya, seolah-olah sesuatu yang telah tidak selaras selama bertahun-tahun, akhirnya klik pada tempatnya. Ada sesuatu, akunya. Sesuatu yang besar. Senyum Elena melunak. Kalau begitu perjuangkan itu. Jangan biarkan apa yang orang lain pikirkan mendikte apa yang kamu lakukan. Jika dia istimewa, jika ini nyata, jangan biarkan dia pergi. Aku tidak berencana untuk itu. Bagus. Sekarang berikan dia ponselnya. Aku ingin bertemu kakak ipar baruku sebelum ibu sampai di sana dan menakut-nakutinya dengan intensitasnya. Julian tertawa. Dia sedang mandi, tapi aku berjanji kamu akan segera bertemu dengannya. Dan El, terima kasih. Untuk apa? Untuk tidak menghakimi. Untuk percaya padaku. Selalu, Kak. Selalu. Rumah keluarga Kusuma di kawasan elit Jakarta Selatan tampak persis seperti biasanya. Asri, dipenuhi tanaman, dan dengan bau kopi yang baru diseduh yang menjadi latar belakang seluruh masa kecil Sofia. Tetapi saat Julian memarkir Mercedesnya di jalan masuk, Sofia merasa seperti akan berjalan ke medan perang. Siap? Tanya Julian, mematikan mesin dan menatapnya. Tidak, aku Sofia jujur. Tapi kurasa itu tidak masalah. Julian meraih tangannya, menautkan jari-jarinya dengan kealamian yang masih mengejutkannya. Ingat, kita tim. Apapun yang terjadi di sana, kita hadapi bersama. Kata-kata itu memberinya keberanian yang dia butuhkan. Mereka keluar dari mobil dan berjalan ke pintu depan di mana Bu Ratna sudah menunggu dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Ketika dia melihat tangan mereka yang bergabung, sesuatu di wajahnya sedikit melunak. Masuklah, katanya sederhana, menyingkir. Pak Darmawan sedang duduk di ruang tamu. Tangan disilangkan, alis berkerut dalam ekspresi yang diketahui Sofia terlalu baik. Secara mengejutkan, Kirana ada di sana juga, menawarkan Sofia senyum dukungan dari kursi berlengan. Duduk, perintah ayahnya, menunjuk ke sofa di hadapannya. Julian menunggu Sofia duduk sebelum mengambil kursi di sampingnya, menjaga tangannya tetap kuat di tangan Sofia. Gerakan itu tidak luput dari perhatian Pak Darmawan, yang tatapannya tertuju pada tangan mereka yang bergabung dengan intensitas yang hampir fisik. Jadi, ayahnya memulai. Apakah ada yang akan menjelaskan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Karena dari perspektifku, putriku akan menikahi satu pria. Pria itu menghilang, dan tiba-tiba kamu, dia menunjuk Julian, muncul dan akhirnya menikahinya.
Bisakah kamu memberitahuku bagaimana itu masuk akal sama sekali? Julian condong ke depan, tidak melepaskan tangan Sofia. Bapak benar, Pak Darmawan. Dari luar, itu tidak masuk akal. Itu terlihat impulsif, irasional, bahkan tidak bertanggung jawab. Tapi jika Bapak mengizinkan, saya ingin menjelaskan mengapa saya membuat keputusan itu. Pak Darmawan melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Aku mendengarkan. Saya telah bekerja dengan Sofia selama 3 tahun. Julian memulai. Dalam waktu itu, saya telah melihatnya menjadi salah satu profesional terbaik yang pernah saya kenal. Tapi lebih dari itu, saya telah melihat siapa dia sebagai pribadi. Dedikasinya, integritasnya, cara dia memperlakukan semua orang dengan hormat, tidak peduli posisi mereka. Saya juga melihatnya bersama Rian pada beberapa kesempatan dia datang ke kantor. Nama Rian membuat rahang Pak Darmawan mengatup jelas. Dan setiap kali saya melihat mereka bersama, lanjut Julian, saya bertanya-tanya, mengapa wanita luar biasa seperti itu puas dengan seseorang yang jelas tidak menghargainya? Seseorang yang memperlakukannya seperti aksesori, alih-alih pasangan. Seseorang yang membuatnya merasa dia harus menjadi kurang agar pria itu bisa menjadi lebih. Sofia merasakan air mata menyengat matanya mendengar kata-kata itu diucapkan dengan keras di depan keluarganya. Kemarin, ketika saya melihat apa yang terjadi, ketika saya mendengar komentar tamu, ketika saya melihat penghinaan di wajah Sofia, saya tahu saya punya 2 pilihan. Julian menatap langsung ke Pak Darmawan. Saya bisa diam dan tidak melakukan apa-apa, membiarkan situasi bermain, dan membiarkan putri Bapak dihancurkan secara terbuka. Atau saya bisa melakukan sesuatu tentang itu. Dan menikahinya adalah satu-satunya pilihan? Tanya Bu Ratna dari tempatnya di dekat jendela. Pada saat itu, sepertinya satu-satunya yang memecahkan semua masalah sekaligus. Aku, Julian. Tapi saya tidak hanya melakukannya untuknya. Saya juga melakukannya karena selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, saya ingin memberitahunya bagaimana perasaan saya, dan tidak pernah memiliki keberanian. Kemarin memberi saya kesempatan yang sempurna, meskipun tidak konvensional, untuk menunjukkannya. Keheningan yang menyusul begitu tebal, Sofia bisa mendengar detak jam dinding di dapur. Ayahnya menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa dia uraikan. Ibunya memegang tangan di atas jantungnya. Kirana tersenyum terbuka. Ayah, Sofia akhirnya berbicara. Suaranya gemetar, tapi tegas. Aku tahu ini banyak untuk diproses. Percayalah, aku juga mencoba memahaminya. Tapi aku butuh ayah tahu sesuatu. Apa yang terjadi kemarin bukan lelucon. Itu bukan amal. Itu pertama kalinya dalam bertahun-tahun seseorang benar-benar melihatku. Melihat semua diriku dengan kekurangan dan ketidakamananku, dan memutuskan aku layak untuk dipertahankan. Pak Darmawan memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Ketika dia membukanya lagi, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Sesuatu yang lebih lembut. Rian meneleponku pagi ini, katanya, dan semua orang di ruangan itu menegang. Dari Bali, mabuk, menangis, mengatakan dia membuat kesalahan, bahwa dia ketakutan, bahwa dia ingin kembali dan memperbaiki keadaan. Sofia merasakan Julian meremas tangannya secara insting. Tapi dia menjaga matanya tetap tertuju pada ayahnya. Dan apa yang ayah katakan padanya? Senyum lambat, hampir ganas melengkungkan bibir Pak Darmawan. Aku memberitahunya sudah terlambat, bahwa putriku sudah menikah dengan pria yang punya nyali untuk muncul ketika dia melarikan diri. Dan bahwa jika dia pernah mendekatimu lagi, aku akan secara pribadi memastikan dia menyesalinya. Sofia tertawa bercampur isak tangis. Julian tersenyum juga, jelas lega. Tapi itu tidak berarti ini oke. Ayahnya melanjutkan, berbalik ke Julian. Kamu bos putriku. Ada dinamika kekuasaan di sana yang membuatku khawatir. Bagaimana aku tahu Sofia bisa membuat keputusan dengan bebas? Bagaimana aku tahu dia tidak akan merasa tertekan, berkewajiban? Saya akan mundur, kata Julian tanpa ragu. Semua orang menatapnya dengan terkejut, termasuk Sofia. Apa? Tanyanya. Julian,
Kamu tidak bisa mengundurkan diri dari perusahaanmu sendiri. Saya tidak mengundurkan diri dari perusahaan, Julian mengklarifikasi. Saya mengundurkan diri sebagai atasan langsungmu. Saya akan meminta mitra saya menugaskanmu kembali ke departemen lain di bawah pimpinan lain. Atau lebih baik lagi, kita bisa mempromosikanmu menjadi manajer proyek, seperti yang seharusnya saya lakukan 6 bulan lalu. Dengan cara itu, kamu bekerja secara independen dengan timmu sendiri, dan tidak ada konflik kepentingan. Julian, itu tidak perlu. Itu perlu, selanya. Menatapnya dengan intensitas yang mencuri napas itu. Ayahmu benar. Aku tidak pernah ingin kamu merasa terjebak dalam hubungan ini karena alasan profesional. Aku ingin kamu bersamaku karena kamu ingin, bukan karena kamu merasa harus. Bu Ratna datang, bertengger di lengan kursi suaminya. Dan bagaimana dengan kalian berdua? Apa ini sebenarnya? Kencan sementara sampai skandal mereda? Pernikahan sungguhan? Sofia menatap Julian, mencari jawaban di mata gelap yang telah melihat bagian dari dirinya yang bahkan tidak dia ketahui ada. Dia membalas tatapannya dengan senyum kecil, meremas tangannya. Ini nyata, kata mereka berdua pada saat yang sama, lalu tertawa pada waktu yang tepat. Aku tidak tahu bagaimana semua ini akan berhasil, aku Sofia. Aku tidak tahu apakah dalam 6 bulan kita akan merasa seyakin sekarang, atau jika kita akan mengetahui ini hanya momen kegilaan. Tapi aku tahu bahwa aku ingin mencoba. Aku tahu bahwa ketika aku bersama Julian, aku merasa dilihat dan dihargai dan dirayakan. Dan itu sesuatu yang tidak ingin aku buang hanya karena waktunya aneh. Saya mencintai putri Bapak, Pak Darmawan, kata Julian tiba-tiba. Dan dampak kata-kata itu memenuhi ruangan. Mungkin terlalu cepat untuk mengatakannya. Mungkin saya harus menunggu lebih lama. Tapi kebenarannya adalah, saya telah jatuh cinta padanya selama berbulan-bulan tanpa menyadarinya. Dengan tawanya ketika dia pikir tidak ada yang mendengarkan, dengan bagaimana dia memperlakukan setiap orang dengan bermartabat, dengan cara dia memecahkan masalah yang tidak bisa dilihat orang lain. Dan kemarin, ketika saya melihatnya hancur, yang bisa saya pikirkan hanyalah saya akan melakukan apa saja untuk menghilangkan rasa sakit itu, termasuk menikahinya di depan 200 orang tanpa berpikir 2 kali. Sofia merasakan air mata mengalir bebas sekarang. Julian berbalik padanya, menghapusnya dengan ibu jarinya. Aku mencintaimu, Sofia Kusuma, ulangnya. Kali ini hanya untuknya. Dan aku akan menghabiskan sisa hidupku membuktikan padamu bahwa kamu sepadan dengan setiap risiko yang aku ambil. Aku juga mencintaimu, bisik Sofia. Dan mengatakan kata-kata itu dengan keras, sesuatu di dalam dirinya pecah dan diperbaiki sekaligus. Aku tidak tahu kapan itu terjadi tepatnya. Mungkin kemarin, mungkin selama 3 tahun terakhir tanpa aku sadari. Tapi itu nyata. Ini nyata. Mereka berciuman dengan lembut dan mesra, melupakan sejenak bahwa mereka memiliki penonton. Ketika mereka berpisah, Kirana bertepuk tangan melalui air matanya. Bu Ratna menepuk pipinya dengan tisu, dan Pak Darmawan tersenyum. Baiklah, kata ayahnya akhirnya. Kalian mendapatkan restuku. Tapi dia mengangkat jari peringatan. Jika kamu pernah menyakiti putriku, Pak Pramana, tidak ada tempat di dunia ini yang bisa kamu gunakan untuk bersembunyi dariku. Saya tidak punya rencana untuk menyakiti putri Bapak, Pak, jawab Julian serius. Saya berencana untuk mencintainya persis seperti dia pantas dicintai. Setiap hari, selamanya. Bu Ratna berdiri, mengeringkan matanya. Yah, jika kalian akan melakukan ini, kalian akan melakukannya dengan benar. Tidak ada hidup dalam dosa atau omong kosong apapun. Kalian sudah menikah, jadi sekarang datang bagian pentingnya. Saling mengenal, membangun kehidupan, melakukan hal-hal dengan cara yang benar. Bu, kami sudah menikah secara sah, tunjuk Sofia. Secara sah ya? Tapi kalian perlu pemberkatan gereja dan bulan madu yang layak. Dan Julian bertemu dengan sisa keluarga dalam keadaan yang kurang kacau. Ratna, bernapaslah, sela Pak Darmawan dengan geli.
Biarkan anak-anak menjalaninya satu hari demi satu hari. Kirana datang, memeluk Sofia erat-erat. "Aku sangat bahagia untukmu," bisiknya di telinganya. "Kamu pantas mendapatkan ini. Kamu pantas mendapatkan semua ini dan lebih banyak lagi." "Terima kasih sudah ada di sini," jawab Sofia. "Untuk percaya padaku, bahkan ketika aku tidak tahu harus percaya apa." "Selalu, Sof. Selalu." Beberapa jam berikutnya berlalu dalam kabur percakapan, kopi, dan penerimaan lambat. Pak Darmawan dan Julian berbicara bisnis, menemukan minat yang sama. Bu Ratna membombardir Julian dengan pertanyaan tentang keluarganya, rencananya, niatnya. Dan Sofia menyaksikan semuanya dari kursinya, merasakan sesuatu yang telah rusak di dalam dirinya mulai sembuh. Ketika mereka akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke mobil, matahari terbenam di atas kota Jakarta, melukis langit dalam nuansa oranye dan merah muda. Julian tidak langsung menyalakan mesin. Sebaliknya, dia berbalik ke Sofia. "Kamu baik-baik saja." "Lebih dari baik-baik saja," jawabnya jujur. "Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa seperti semuanya tepat di tempat yang seharusnya. Bahkan bagian di mana bosmu mengaku cinta abadi di depan orang tuamu." "Terutama bagian itu," Sofia tersenyum. "Meskipun secara teknis kamu bukan bosku lagi, sekarang kamu hanya suamiku." "Hanya suamimu?" Julian mengulangi, merasakan kata-kata itu. "Aku suka bunyinya." "Aku juga." Mereka berciuman saat matahari menghilang di balik cakrawala gedung pencakar langit, menyegel janji yang telah lahir dalam kekacauan, tetapi diperkuat dalam kebenaran. Mereka tidak tahu apa masa depan bagi mereka. Mereka tidak tahu apakah jalan di depan akan mudah atau rumit. Tapi mereka tahu satu hal dengan kepastian mutlak. Apa yang mereka temukan satu sama lain sepadan dengan setiap risiko, setiap momen ketidakpastian, setiap tatapan ingin tahu yang akan mereka terima dalam beberapa bulan mendatang. Karena kadang-kadang, cerita terbaik dimulai di tempat yang paling tidak terduga. Kadang-kadang cinta muncul ketika kamu paling tidak mengharapkannya, dengan cara yang paling tidak mungkin, pada waktu yang paling kacau. Dan kadang-kadang, yang kamu butuhkan hanyalah keberanian untuk mengatakan ya, ketika seluruh makhluk rasionalmu meneriakimu untuk mengatakan tidak. Sofia Kusuma pergi ke pernikahannya berharap menikahi pria yang salah. Tapi dia akhirnya menikahi yang benar, yang telah ada di sana selama ini, menunggu saat yang tepat untuk mengingatkannya bahwa dia pantas dicintai persis apa adanya. Dan saat mereka berkendara menuju masa depan mereka bersama, tangan bertautan dan senyum di wajah mereka berdua tahu dengan kepastian mutlak bahwa cerita ini baru saja dimulai. Dan itu akan menjadi epik.